penghasilan utama negara. Indonesia merupakan negara terbesar ketiga di Asia untuk pasar digital. Di era ekonomi digitalisasi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, salah satunya aspek perpajakan. Banyak masyarakat enggan berpergian untuk berbelanja dan lebih memilih berbelanja online. Ini menjadi perhatian bagi pemerintah dalam pengaturan regulasi terkait dengan perpajakan. Perubahan gaya masyarakat tersebut akan memunculkan adanya pajak di era digitalisasi. Maksudnya yaitu pajak yang dikenakan terhadap perusahaan yang memanfaatkan teknologi internet seperti e-commerce. Pasca pandemi COVID-19 telah berlangsung kurang lebih 1 tahun. Banyak sektor yang terdampak dari pandemi ini. Salah satunya sektor perekonomian. Situasi pandemi ini telah menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di Indonesia sepanjang tahun 2020 hingga 2021. Namun, kondisi ekonomi yang tidak stabil justru berbanding terbalik dengan aktivitas jual beli pada e-commerce yang terus tumbuh dan meroket di tengah tumbangnya berbagai sektor industri yang selama ini menjadi andalan dalam menyumbang pajak untuk negara. Pada tahun 2020, transaksi digital dalam e-commerce menjadi salah satu kontributor terbesar ekonomi dengan menyumbang 55,6% terhadap PDB nasional atau sekitar 44 miliar US dollar. Di sini, salah satu fungsi pajak sebagai stabilisasi sangat berperan penting. Artinya, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas negara, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Caranya ada dua, melalui mengatur pajak peredaran uang di masyarakat, dan yang terakhir, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dengan kata lain, dapat memberikan keuntungan terhadap negara melalui pajak yang efektif. Berdasarkan penelitian dari Center for Welfare Studies, Ahmad Maftuhcan memperkirakan bahwa Indonesia mendapat keuntungan lebih dari 10 triliun. Hal ini membuat penerimaan pajak akan menjadi andalan dalam pendanaan pemulihan ekonomi agar dapat segera bangkit setelah pasca pandemi. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pendapatan pajak di Indonesia akan bergerak menuju perpajakan digital seiring dengan transaksi online yang terus meningkat secara signifikan, terutama selama pandemi COVID-19. Oleh karena itu, sektor pajak e-commerce diharapkan dapat menjadi penopang dalam pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Selain itu juga banyak manfaat pajak yang bisa kita rasakan, seperti pembangunan fasilitas umum berupa dapat jalan raya, sekolah, rumah sakit, bandara, pasar, dan lain-lain. Itu pun secara nggak langsung kita itu dapat memulihkan ekonomi yang ada di Indonesia. Pajak juga dapat menyediakan fasilitas bantuan kesehatan. Contohnya seperti pandemi COVID-19 kemarin, adanya vaksin gratis dan obat-obatan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa peran digital dalam pemulihan ekonomi sangat berperan aktif dan sangat membantu bagi kita semua. Ayo, sebagai generasi muda milenial, sudah waktunya kita sadar akan pentingnya pajak. Mari bersama-sama kita bergotong royong, bahu-membahu, membangun Indonesia lebih maju dengan membayar pajak.